Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hosana, diberkatilah Dia. Saudaraku yang terkasih, Yesus masuk kota Yerusalem secara terang-terangan pada hari pertama di minggu penderitaan itu. Keempat Injil mencatat peristiwa Yesus dielu-elukan saat memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai 5 hari sebelum kematiannya. Hosana, diberkatilah Dia. Saudaraku yang terkasih, dalam sepanjang kehidupannya, Yesus banyak ditentang dan ditolak, terutama oleh para pemimpin agama. Namun kini untuk sekali ini saja dalam hidupnya, Ia dielu-elukan, dan itu terjadi saat Ia memasuki kota Yerusalem untuk menderita dan mati. Demikianlah Injil Matius. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Salibkanlah Dia. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus memasuki Yerusalem, seluruh kota itu menjadi gempar. Mereka menyambut Dia sebagai Raja, sebagai Nabi yang sudah lama mereka tunggu kedatangannya. Namun ternyata harapan orang banyak terhadap Yesus itu sirna, karena 5 hari kemudian Yesus ditangkap, dan sebuah rekayasa pengadilan terjadi, sampai akhirnya membawa Dia dijatuhi hukuman mati. Demikianlah Injil Matius. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Ia harus disalibkan. Saudaraku yang terkasih, ada pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana kita memahami dan menjelaskan peristiwa yang terjadi terhadap Yesus ini? Apakah mereka yang berteriak, salibkanlah Dia, itu adalah orang yang sama dengan yang menyambutnya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan? Berita apakah yang kita peroleh dari perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem ini? Saudaraku yang terkasih, Hosana, diberkatilah Dia berubah menjadi salibkanlah Dia. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kita sering menganggap bahwa orang yang berteriak salibkanlah Dia adalah orang yang sama dengan yang menyambut Yesus sebagai Raja saat masuk kota Yerusalem. Dari anggapan tersebut kita menjadi bertanya, mengapa sikap mereka berubah terhadap Yesus? Bagaimana bisa terjadi beberapa hari sebelumnya mereka menyambut dengan sukacita, sekarang mendesak supaya Yesus disalibkan? Hal ini bukanlah sesuatu yang membuat kita bingung, karena orang banyak yang menginginkan Dia disalibkan, berbeda dengan orang banyak yang menyambutnya saat Ia masuk kota Yerusalem. Kita tahu bahwa penangkapan Yesus dan pengadilan terhadap Dia dilakukan secara rahasia. Jadi hanya sedikit pendukung Yesus hadir dalam persidangan itu. Lalu siapakah orang banyak itu? Demikianlah Injil Matius. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Saudaraku yang terkasih, dari peristiwa Yesus dielu-elukan saat masuk kota Yerusalem, ada 3 hal penting tentang Yesus, yaitu pertama, peristiwa itu menunjukkan keberanian Yesus yang luar biasa. Ia tahu bahwa dirinya diincar oleh para pemimpin agama untuk dibunuh, dan musuh-musuhnya itu ada di Yerusalem.
namun ia memasuki kota Yerusalem secara terbuka dan terang-terangan. Kedua, peristiwa itu mengungkapkan bahwa Yesus bukan hanya sebagai seorang nabi, dia menyatakan diri sebagai Mesias, Raja Penyelamat. Ketiga, dengan pernyataannya sebagai Mesias, Yesus menunjukkan ia bukanlah raja duniawi, namun raja damai. Karena itulah ia tidak menunggang kuda, tunggangan untuk berperang, tetapi ia menunggang keledai yang menandakan ia datang dengan maksud damai. Saudaraku yang terkasih, lalu berita apa yang kita peroleh dari peristiwa tersebut? Yesus datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengasihi, bukan menghukum, tetapi menolong, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan cinta kasih. Demikianlah Injil Yohanes. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah Anda menanggapinya? Setiap orang diperhadapkan kepada satu pilihan di antara dua, menerima Dia sebagai Mesias, Sang Raja Penyelamat, atau menolaknya sama sekali. Amin.